Milkshake. Milkshake. Kunci kemenangan adalah Jawa. Siapa bisa menguasai Jawa, itulah yang menang. Jadi Jawa adalah kunci. Yeah, boy. Sabar, ada orang malu mana? Atau malu? Oke. Hai Pak, this is your student. Hari ini your student lagi mau buat persiapan untuk buat podcast tentang Jawa Hokokai. Kita di sini bersama ada apa? Ada di mari, ada apa Jamari. Halo Pak. Ada Cepong. Hai Pak. Revi, jangan ketawa-ketawa Revi. Oke, dua personel lagi sedang menanti. Oke, tonton ya Pak. Tambah like juga Pak. Jangan lupa Pak. 2,000 years later. Jadi Pak, orang ini udah datang. Jadi kami mau buat videonya Pak. Ayo, bentar. Oke. Jadi kami udah kumpul di sini buat bahas Jawa Hokokai. Oke. Jadi kalian tahu kan lu, ada namanya organisasi putra. Di mana organisasi ini isinya orang-orang intelektual. Tapi organisasi ini dibentuk sangat menguntungkan kali buat Indonesia. Sampai gitu? Iya, Ya. bisa menguntungkan. Ya karena aturan-aturan di dalam itu menguntungkan buat bangsa Indonesia. Karena orang-orang yang direkrut pun bukan orang-orang sembarangan. Terus adalah inisiatif orang Jepang, dibuatlah suatu organisasi namanya Jawa Hokokai. Nah Jawa Hokokai ini sama kayak Putra, organisasi Putra, tapi Jawa Hokokai ini lebih menguntungkan buat Jepang. Buktinya dari aturan-aturannya, kalau kalian pernah baca ya, kayak gitulah. Makanya bisa terbentuk Jawa Hokokai. Tapi kalian tahu nggak sih pengertian Jawa Hokokai itu apa? Belum. Aku kurang tahu sih. Aku pernah baca sih ya. Jawa Hokokai itu dia semacam himpunan kebaktian Jawa. Berarti orang-orang Jawa ya? Enggak, ya itu What? Bro, what are you talking about, man? nah kebaktian ini, himpunan ini tuh dibentuk sama Jepang. Dibentuknya itu pada tanggal 8 Januari tahun 1944. Nah, kalian tahu nggak kenapa pihak Jepang itu membangun Jawa Hokokai ini? Kenapa tuh? Kenapa? Nah, sengaja orang Jepang itu bangun Jawa Hokokai karena organisasi putra, tahu kalian nggak? Organisasi putra itu dia kayak lebih ngasih manfaat yang besar terhadap Indonesia. Nah, Jawa Hokokai ini dipimpin sama Jenderal Kumachi Harada. Kumachi Harada. Orang Jepang nih? Iya, dia orang Jepang dan dia adalah panglima tentara yang ke-16 kalau nggak salah itu. Dia panglima tentara yang ke-16. Nah, organisasi itu dibuat dengan tujuan untuk menggerakkan rakyat secara luas. Nah, jadi kayak kalian kalau pernah baca, ada tuh di buku sejarah yang disusun sama Dr. Andos Sardiman AM MPD. Kalian baca lah itu pasti ada.
Oh, kalian tahu nggak sih siapa yang nyusun pimpinan pusatnya ini, anggota Jawa Kokai ini? Pimpinan pusatnya itu disusun oleh Ginsekan, itu kepala pemerintahan militer pada masa penjajahan Insinyur Soekarno dan Hasyim Asyari. Juga merupakan anggota Jawa Kokai yang dia itu megang peran sebagai penasehat gitu. Dalam praktiknya Jawa Kokai ini terdiri dari berbagai macam himpunan kebaktian sesuai dengan bidangnya masing-masing. Seperti Hokokai, kebaktian para guru-guru, dan visi Hokokai, yaitu wadah kebaktian para dokter. Oh, berarti ada lah orang Indo yang jadi ikut join Jawa Kokai ini ya? Iya. Tapi pernah nggak baca kan di beberapa artikel sih, kalau orang Jepang itu orang itu lebih kayak mana? Orang itu sangat menghargai kali guru dan tenaga kesehatan. Mungkin karena orang itu sangat menghargai kali lah makanya dibuat wadah untuk dokternya. Itu mungkin karena itu lah. Tapi itu menurutku itu patut kita contoh sih, karena orang itu kan termasuk punya jasa yang besar buat masyarakat gitu. Ya sih, memang banyak yang orang nggak tahu kalau di Indonesia ini Jepang bukan sekedar menjajah, bahkan kerja rodi yang kita kenal aja itu sebenarnya dibayar loh sama mereka. Sebenarnya. Oh, berarti Jepang atau Belanda gitu deh? Enggak cuma gratis enggak. Kalian tahu jalan Panarukan ya kalau nggak salah? Itu Jepang atau Belanda itu. Pokoknya mereka membayar, Jepang itu dia membayar, tapi mereka membayarnya itu lewat bupati. Nah, bupati kita inilah yang korupsi. Itu makanya nggak sampai turun ke rakyat. Berarti pernah korupsi itulah, makanya ada catatan tentang seolah-olah Jepang atau apa itu kejam gitu ya. Iya, padahal itu nggak kerja rodi sebenarnya. Kalian tahu nggak apa aja peran di Jawa Kokai? Aku belum baca sih itu. Kayaknya sih aku pernah nengok ya, pernah searching juga ya kan di Google. Nah di Jawa Kokai, peran Jawa Kokai sendiri itu dia kayak mengerahkan tenaga dan mobilisasi potensi sosial ekonomi. Contohnya tuh kayak misalnya mereka mengambil hasil bumi sesuai yang mereka targetkan. Nah, hasil bumi tadi yang udah ditargetkan, yang udah diambil mereka tadi diperuntukkan untuk kebutuhan pangan tentara Jepang pada masa perang. Namun penarikan hasil bumi ini dia makin lama makin menyusahkan rakyat gitu. Nah, dan tentu di Jawa Kokai ini juga dia cuma bisa berkembang di Pulau Jawa. Jadi pulau lain nggak bisa karena ada beberapa faktor yang ada beberapa faktor penyebabnya. Contohnya kayak contohnya kayak ada istiadat, suku, bahasa daerah. Itulah kenapa Jawa Kokai itu sulit untuk memusat. Berarti karena akibat dari bangsa kita yang beragam ini, Jawa Kokai itu nggak setenar gitu ya? Iya. Nggak bisa di mana-mana. Pulau. Kalau di Jawa kan, ya kalau Pulau Jawa kan cuma satu rumpun ya. Satu rumpun gitu. Jadi gampang ya. Gampang untuk diapain. Jadi karena Indonesia kan banyak. Jadi belum tentu tuh pulau-pulau lain bisa menerima. Masuk apa sih? Tapi ya dari beberapa buku sejarah yang aku baca atau beberapa artikel memang sering kali nih muncul Jawa Kokai. Nah, salah satunya ada nih tiga dasar yang harus dilakukan Jawa Kokai. Jadi yang pertama itu mengorbankan diri, yang kedua mempertebal persaudaraan. Nah, yang ketiga ini yaitu melakukan pekerjaan untuk Jepang. Jadi 3 dasar ini yang wajib atau harus dilakukan khususnya seluruh anggota Jawa Kokai. Tapi kan kayaknya pernah aku baca ada syarat-syarat untuk masuk ke anggota Jawa Kokai. Ada syarat, Iya. Udah ada ya? Apa ya? Mana? Salah 4 syarat itu. Yang pertama itu minimal berusia 14 tahun. Yang kedua itu harus PNS. Kalau nggak PNS nggak bisa. Ada ya Pak. Berarti yang ketiga minimal anggota Indonesia dan atau anggota Jepang. Asli ya. Ya. Asli. Terus yang keempat itu anggota organisasi kelompok profesi.
Jadi itu syarat-syarat untuk masuk ke anggota Jawa Koka ini. Berarti itu nggak bisa lah ini ya. Iyalah, Tapi kan di situ PNS. ya PNS. Minimalnya 14 tahun. Ada nggak sih yang kayak dia 14 tahun kayak atau 15 tahun nanti itu bukan dia kayak mau masuk gimana sih bisa gitu masuk Jawa Koka ya bisa ya gitu. Tapi Bisa lah, kan udah ada pernah. Iya, minimal Iya. Berarti PNS. susah. Susah. Berarti untuk menjadi anggota Jawa Koka ini harus memenuhi syarat juga, nggak asal bebas. Iya kan tadi dibilang pertama bukan anggota biasa Jawa Koka. Makanya syaratnya kan PNS ya kan. Terus kan, aku tengok di beberapa sumber orang itu punya agenda pekerjaan, jadi nggak sekedar ada dan terdaftar aja bukan untuk kayak kumpul-kumpul aja. Jadi ada kerjaan orang itu. Apa aja itu? Jadi pernah baca kalau nggak salah melaksanakan segala sesuatu dengan nyata. Jadi nggak boleh Hanya kata-kata doang. hanya kata-kata. Wajar ya. Jelas sih. Terus kalau udah nyata dia harus kerjanya ikhlas, nggak terpaksa. Jadi itu yang ditanamkan apa namanya orang Jepang. Jadi kalau orang Jepang kenapa bisa maju? Karena orang itu kalau kerja kan punya target, terus kerjaannya pasti ikhlas. Pasti. Terus para pengikut Jawa Koka ini dari agenda-agendanya orang itu diarahkan buat bisa jadi pemimpin. Berarti ada kayak pelajaran leadership kan Iya. di Jawa Koka itu. Terus kalau kita udah jadi pemimpin tentunya punya jiwa pemimpin, tentunya kita kayak bisa ngarahin orang-orang kan. Nah mungkin itu penyebab salah satu agenda yang pernah dicatat sejarah di apa ya, untuk Jawa Koka ini. Terus agenda yang terakhir kalau nggak salah baca apa ya, mempertebal persaudaraan. Jadi kalau yang join Jawa Koka ini harus solid, nggak boleh apa, karena kan orang itu kalau kita nggak solid sama orang itu seolah-olah kita kayak jadi kayak pemberontak gitu kan. Nah, jangan memberikan kepentingan pribadi lah. Ya, berarti kayak menurutku ya, kalau menurutku kayak agenda-agenda pekerja ini bagus untuk apa, tapi tadi lah ada faktor-faktornya. Itu. Jadi menurut kalian lu udah ngerti nyalain tentang Jawa Koka ini? Udah sih, Udah penjelasan sih. kita masing-masing. Udah pada tahu sih. Karena kita saling sharing gini. Iya, saling sharing. Jadi lah tentang peristiwa Jawa Koka ini. Udah lah, kalau kita udah ngerti, pulang lah kita. Oke. Oke. Slice. Udah, pulang kami Pak, dadah Pak. Kamu pulang. Nah, di mana Wik?